Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Lean Manufacturing Implementation yang merupakan hasil dari webinar seri Operational Excellence yang pernah dilakukan kerjasama antara Universitas Borobudur dan Sampurna University. Dengan tema Lean Manufacturing Implementation Operational Excellence to Get Maximum Profit. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin, STMM, selaku dosen dan praktisi di manufaktur. Berawal dari gagasan tentang industrial engineering, make different everywhere, membuat teknik industri harus punya peran yang berbeda di segala tempat atau di segala waktu. Berunjuk pada visi teknik industri adalah menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana teknik industri yang mampu melakukan perancangan dan penganalisian dalam bidang industri manufaktur maupun jasa. Teknik industri adalah studi tentang optimasi proses atau sistem yang kompleks. Gelar dalam teknik industri yang berfokus pada gagasan kunci tentang desain, perencanaan, optimalisasi, proses produksi, dan manufaktur. Hal ini mendasari bahwa teknik industri punya peran penting di dalam perancangan penganalisaan dalam dunia industri manufaktur maupun jasa. Berkembangnya teknologi membuat dan melahirkan rekayasa sistem industri yang berkaitan dengan desain, peningkatan pemasangan, sistem integrasi antara manusia, material, informasi, peralatan, dan energi. Ini mengacu pada pengetahuan keterampilan khusus dalam ilmu matematika, fisika, sosial bersama-sama dengan prinsip metode analisis dan deteksi teknik menentukan, memprediksi, mengevaluasi hasil yang akan diperoleh dari sistem tersebut menurut Industrial and System Engineering. Hal ini pun sejalan dengan Lean Manufacturing sendiri yang merupakan output dari rekayasa sistem industri tersebut. Hal ini akan mendasari aktivitas yang dilakukan teknik industri adalah selalu dalam melakukan aktivitas yang efektif, efisien, menghasilkan kualitas yang baik, meningkatkan productivity, dan selalu bagaimana meningkatkan cost competitiveness untuk mencapai strategi atau capaian perusahaan yang akan dicapai oleh perusahaan tersebut. Lean manufacturing berasal dari kata lean yang merupakan suatu pendekatan sistematis yang mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan atau waste atau aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah atau no value-added activities melalui perbaikan yang berkelanjutan atau continuous improvement menurut Mr. Gaspers tahun 2006. Di sini saya sampaikan tentang histori Lean bergerak dari revolusi industri yang dulunya diawali di US oleh Henry Ford tahun 1910 melahirkan sebuah proses produksi yang bergulir menjadi mass production dan berikutnya berlanjut kepada Toyota Production System yang di dalamnya ada beberapa peran dari praktisi-praktisi termasuk Edward Deming dengan PDCA-nya dan berikutnya diprakarsai oleh Taiichi Ohno. Di sini TPS berlanjut kepada just in time sampai 1980. Yang berikutnya hal ini berkembang menjadi sebuah lean management antara TPS dan production dan lean management itu satu perjalanan di aktivitas production manufaktur ke arah lean management yang diprakarsai oleh Mr. Womack pada tahun 1990 yang ini aktivitinya adalah bagaimana bisa meningkatkan performance dan flexibility dengan eliminate waste. Berikutnya lahirlah Lean 6S di tahun 2008. Hal ini sejalan ya antara TPS dan Lean Manufacturing ini. Lean Management adalah satu aktiviti yang saling berkontribusi, saling berkesinambungan, saling mengisi kekurangan satu sama lain untuk bagaimana tetap bisa meningkatkan perbaikan-perbaikan dan produktivitas di bidang industri manufaktur. Lean thinking filosofi didasari dari kondisi di mana current state atau kondisi yang saat ini yang kita temui
bahwa rata-rata full of waste, variation, and rigidity itu banyak bermasalah. Perlu adanya identifikasi dan limit waste untuk melahirkan sebuah filter state atau di sana akhirnya melahirkan namanya kondisi yang selalu value added time atau segala sesuatu yang memberikan nilai tambah. Inilah yang menjadi filosofi dari Lean Thinking yang akhirnya bisa kita simpulkan adalah fokus Lean Thinking adalah menciptakan sebuah aliran tanpa hambatan dalam arti karena waste-nya sudah di-eliminate untuk menghasilkan nilai terbaik bagi pelanggan. Di sini pastinya tidak melakukan lean manufacturing difokuskan pada pelanggan. Akhirnya di sini lean thinking melahirkan sebuah 5 tahapan: value, value stream, flow, pull, dan perfection. 5 prinsip lean manufacturing adalah value, value stream, flow, pull, and perfection. Prinsip ini membantu organisasi tentang cara menciptakan nilai bagi pelanggan dan juga memaksimalkan efektivitas, efisiensi, serta peningkatan produktivitas bagi perusahaan. Di sini ada 2 kerangka yang akan saya coba sampaikan, kombinasinya akan seperti apa. Di sini ada 5P-nya lean manufacturing sama 4P. 4P di sini ada purpose, ada proses, ada people, dan ada performance. Di mana dalam melakukan implementasi lean manufacturing, tahapannya adalah identify and define value. Di sini pastinya ada aktivitas menentukan purpose apa yang akan kita capai. Berikutnya, map and the value stream, kita akan melihat proses apa yang akan kita perbaiki, siapa saja yang akan berperan di sana, performance seperti apa yang kita harapkan. Nantinya akan melahirkan create smooth flow. Jadi di sini akan diharapkan bisa membuat sebuah proses yang ideal yang berikutnya dikaitkan dengan pull based on customer demand. Jadi akan selalu berorientasi bahwa customer demand itu menjadi salah satu trigger untuk mengimplementasikan lean manufacturing sehingga bisa melahirkan sebuah strive for perfection atau kesempurnaan yang diutamakan gitu ya. Akhirnya di 8 base-nya di tengah ini bisa kita minimalkan. Jadi 4P ini sangat berperan di dalam implementasi lean manufacturing. Purpose-nya akan seperti apa, proses mana yang akan kita lihat, people siapa yang akan berperan, pastinya di sini akan membantu meningkatkan kemampuan grow and power leaders, improvement management, membuat orang menjadi respect people untuk selalu melakukan perbaikan yang pastinya akan meningkatkan performance seperti apa dan bagaimana yang akan kita harapkan. Dua konsep pemahaman ini akan menjadi satu keterkaitan yang harus selalu dicek dan dikombinasi agar implementasi lean manufacturing bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Berikutnya adalah menurut Mr. Taichi Ono, founder of TPS tahun 1998, mengatakan bahwa yang kita lakukan adalah memperhatikan rentang waktu dari saat pelanggan memberikan pesanan sampai saat kita menerima cash atau pembayaran. Dan kita terus-menerus memperpendek waktu tersebut dengan menghilangkan non-value added atau waste. Ini yang disampaikan oleh Mr. Taichi Ono, foundernya TPS, menerjemahkan Lean manufacturing berdasarkan TPS-nya. Coba kita kombinasikan dengan inti konsep Lean manufacturing adalah Kaizen atau continuous improvement atau perbaikan yang dilakukan di segala bidang, mulai dari hulu, yaitu ketika pelanggan memberikan pesanan, sampai hilir, yaitu pada saat pelanggan menerima pesanan. Akhirnya dapat kita simpulkan bahwa Lean manufacturing menuntut perusahaan untuk fokus pada pengurangan timeline dengan mengeliminasi pemborosan yang tidak memberikan nilai tambah dan bisa memberikan manfaat yang diharapkan oleh pelanggan. Bisa kita lihat tampilan di sini bahwa rata-rata perusahaan yang mengimplementasikan lean manufacturing bisa kita lihat selalu memastikan bahwa kondisi lean itu dalam kondisi rapi, bersih, teratur, dan terkontrol dalam semua hal. Ini yang akan menjadi fondasi dasar di mana implementasi manufacturing memang
pertama kali tahapannya adalah ditekankan pada perbaikan atau identifikasi flow prosesnya. Berikut adalah 10 perusahaan yang berhasil menerapkan Lean Manufacturing. Ada Nike dengan Sustainable Apparel Coalition atau penghematan energi dan mengurangi limbah. Kimberly di sini dengan aplikasi yang menyulap pergudangan pabrik menjadi otomatis. Di Intel, implementasi tentang Lean Six Sigma dengan proses improvement Intel berhasil mengurangi biaya dan waktu terkait pengembangan dan pengiriman teknologi dan produk baru. Terus ada Illinois Toolworks di sini mendesentralisasi bisnisnya. Terus Textron di sini adalah implementasi Lean Sigma standar untuk mengurangi pemborosan dan mengurangi variasi proses. Di sini ada Parker Hannifin, di sini tentang program peningkatan produktivitas. Ada John Deere di sini tentang bagaimana bisa memberikan nilai mengidentifikasi aktivitas tidak memberikan nilai tambah karena base-nya project. Ada Ford Motor Company dengan mengintegrasikan proses produk dan membentuk aliran produksi yang kontinu. Caterpillar melahirkan Caterpillar Production System mengadopsi dari Toyota Production System yang mengedepankan kecepatan yang merupakan aspek penting dari konsep Lean. Yang terakhir adalah Toyota dengan Toyota Production System-nya yang dipakai sampai sekarang dan menjadi tolok ukur pengembangan Lean Manufacturing berikutnya. Di sini akan saya sampaikan tentang literatur atau kajian-kajian yang pernah dilakukan dan menjadi satu rujukan bahwa implementasi Lean Manufacturing itu memberikan dampak manfaat yang baik untuk industri. Yang pertama adalah tentang di mana Lean Manufacturing bisa diimplementasikan, bisa di different environment. Di sini kalau kita lihat sumbu grafik yang digunakan untuk mengidentifikasi bahwa implementasi Lean Manufacturing bisa dilakukan itu kan di sini ada complexity sama time. Phase yang pertama pastinya manufacturing karena manufacturing di sini merupakan aktivitas awal di bidang industri atau dapurnya industri. Dengan berjalannya waktu, masalahnya akan tambah kompleks terkait kapasitas, terus masalah customer, masalah cost production, masalah orang. Karena semakin komplekslah di sini berjalannya waktu, adanya munculnya proses industri. Jadi di sini mulai bergerak kepada aktivitas-aktivitas yang kompleks gitu ya. Kompleks bisa diselesaikan dengan lean manufacturing. Berikutnya ke service. Service di sini juga dikatakan lebih kompleks karena masuknya adalah di sini pelayanan gitu ya. Di sini ada airline, hospital, consulting, insurance, healthcare dan yang lainnya. Yang pastinya di sini lebih menekankan bukan hanya pada proses tapi pada pelayanan yang di situ lebih banyak hal-hal yang perlu diukur secara pengukuran yang sangat baik. Gitu ya. Di sini ada perbandingan pergerakan dari implementasi manufaktur, proses, dan ke proses industri, dan ke service. Bagaimana impact yang bisa kita lihat dari implementasi Lean Manufacturing, dari direct labor atau productivity improvement itu bisa naik sampai 75%. Cost reduction bisa naik sampai 55%, terus meningkatkan efektivitas line atau flow-nya sampai 90%, meningkatkan kualitas sampai 90%, mereduksi inventory sampai 90%, bisa mengurangi area space use sampai 50%, bisa meningkatkan atau mengurangi lead time sampai 90%. Nah, ini yang merupakan yang bisa kita lihat bahwa berdasarkan rujukan literatur ini, implementasi lean manufaktur itu memberikan dampak yang luar biasa. Bagaimana hal ini bisa kita lihat? Karena di sini coba dibandingkan tentang traditional culture dengan lean culture. Yang bisa kita simpulkan atau maknai bersama, di lean culture itu cenderung adanya aktivitas kolaborasi, aktivitas kombinasi, aktivitas kesinambungan, dan aktivitas-aktivitas yang kalau kita lihat cenderungnya adalah bagaimana lebih positive thinking. Kita lihat satu persatu di sini function silos itu adalah organisasi yang terkotak-kotak. Di Lean itu harus interdisipliner tim. Kenapa ini bisa lahir? Karena tadi kita lihat di sini semakin kompleksnya masalah, complexity ya. Akhirnya nggak bisa kita hanya berkotak-kotak harus menggunakan interdisiplin teams.
manager direct untuk traditional culture. Yang lean-nya adalah manager teach atau coach yang bisa mengajak atau memanage timnya untuk lebih meningkatkan performanya untuk maju lagi. Terus berikutnya di sini ada benchmark justify not improving tapi menjadi ultimate performance the absent to waste. Jadi bisa lebih meningkatkan performance dan bisa mengurangi waste-nya dengan melakukan benchmark tadi. Blame people menjadi root cause analysis. Awalnya hanya berbicara tentang disampaikan orang, tapi kita yang orang ini belum tentu namanya blame people itu kan dalam diartikan sebagai penipu gitu ya. Tapi di sini coba kita melihat dari root cause analisisnya. Secara ribet bisa individual menjadi group sharing, supplier is enemy itu menjadi enemy itu antara supplier bermusuhan dialihkan menjadi kolaborasi atau bersekutu atau bekerja sama. Adanya pembatas information, ada share information, volume lower cost di sini ada remove base lower cost. Jadi berorientasi tidak lagi pada volume untuk lower cost, tapi bagaimana mengurangi reduksi dari waste-nya untuk bisa lower cost. Internal fokus menjadi customer fokus, expert driven menjadi process driven. Inilah yang mungkin bisa kita lihat aplikasi hasil dari lean manufacturing untuk menghasilkan lean culture. Coba dilihat ternyata memang memberikan dampak yang baik. Berikutnya lean manufacturing itu bisa merubah culture change atau change culture karena apa? Di sini pertama yang wajib dilakukan di dalam lean manufacturing itu adalah waste elimination pada work system process. Di sini bisa dilihat bahwa aktivitas paling mendasar adalah mengecek kembali setiap prosesnya untuk bisa berjalan, bisa tertata, bisa di bisa lebih rapi dan yang lainnya karena workshop ini dicek dulu. Setelah fondasi dasar ini baik, akan melahirkan namanya behavior atau kebiasaan, ya. Di sini akhirnya akan melahirkan attitude timnya yang baik akan melahirkan sebuah culture yang baik. Berawal dari inilah akhirnya kondisi paling dasar kalau kita cek ke kanan tentang Lean Management Framework, yang paling dasar di bawah ini adalah tentang standarisasi work, 5S, terus Kaizen, stability, Junka. Ini menjadi fondasi dasar yang harus dipatuhi atau dilakukan. Yang di sini akhirnya kita bisa melakukan tiang-tiang ada just in time, ada di Joka, Jidoka. Berikutnya harus dilakukan kesinambungan kolaborasi untuk memenuhi target perusahaan. Dengan itu kita bisa terjemahkan kepada framework berikutnya tentang Gemba Framework. Apa yang harus dilakukan bisa merubah culture change tadi. Yang pertama adalah waste elimination tadi kita terjemahkan kepada not value added. Menggunakan mudah, murah, dan muri. Berikutnya menggunakan 5S, housekeeping disiplin atau kerapian, kedisiplinan, ketertiban, keterlangsungan dan safety mungkin ya di sini. Jadi di sini melahirkan operational material standar, akhirnya kita bisa melihat semuanya bergerak dengan baik. Akhirnya kita bisa melihat antara pengemen, mesin, material, method, measurement ini bisa kita ukur, terus kita cek kembali dengan PDCA, akhirnya outputnya nanti bisa melakukan perbaikan di quality, cost, dan delivery-nya. Inilah adalah satu template yang memberikan gambaran ke kita bahwa implementasi lean manufacturing itu memberikan manfaat yang sangat baik di dalam proses industri karena basicnya adalah bagaimana bisa memberikan hasil yang lebih baik, merubah culture, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas, dan selalu tumbuh berkelanjutan dengan continuous improvement-nya. Nah, berikutnya adalah roadmap gitu. Di saat kita akan mengimplementasikan namanya lean manufacturing. Di sini ada simple lean implementation roadmap ya di kisaran sekitar 3 bulan. Yang pertama adalah kita membangun create awareness dengan membuat komitmen dengan senior management, terus mengadakan session organization. Akhirnya di sini kita bisa membangun lean building capacity atau di sini capability bisa melihat menyampaikan tentang lean thinking training, lean thinking leadership,
Nah, akhirnya kita bisa, setelah ini kita lakukan, kita baru bisa melakukan tentang mengecek kembali tentang flow proses yang ada di sana. Berikutnya, kita bisa mengimplementasikan menggunakan Lean Method atau tools yang ada di Lean Manufacturing dengan aplikasi training kepada tim yang melakukan tersebut. Kita bisa melakukan build Lean Activity Board, monitoring, Kaizen, elimination, dan standardization. Kita estimasi dengan simpel ini kita bisa 3 bulan bisa mengimplementasikan. Lean Implementation Roadmap merupakan gambaran umum tahapan dalam implementasi Lean Manufacturing dengan 3 kelompok capaian: Create Awareness, Build Capacity, dan Present Management and Improvement. Hal ini yang bisa kita gunakan untuk pondasi dasar dalam melakukan reduction principle atau 8 Ws itu dari perbandingan ada ini kondisi tradisional dan kondisi lean. Yang tidak bisa dipungkiri bahwa setiap berjalannya waktu, cost itu semakin naik. Yang kondisi sebelumnya kita bisa lihat saat cost naik, maka price juga naik, profit juga naik. Ini yang tidak diharapkan di dalam lean manufacturing. Karena itu tidak berikutnya, karena tuntutannya konsumen, kita harus berorientasi pada konsumen, price itu tidak bisa selalu dinaikkan. Maunya konsumen itu price itu ya selalu rendah dengan fitur yang lengkap, gitu ya. Yang bisa kita lakukan dengan lean system itu kita cost itu akan kita reduksi, cost reduction gitu, aktivitinya apa dengan mengecek 8 base-nya tadi, profitnya akan didapatkan yang sama, tapi cost prosesnya bisa rendah, price-nya tetap bisa terjaga, akhirnya konsumen akan puas dengan apa yang kita tawarkan. Dan 8 Bs di sini itu antara lain yang pertama adalah correction atau defect gitu ya. Jadi kalau ada correction itu akan berdampak kepada overproduction. Overproduction akan melahirkan movement of material karena berlebihnya tadi. Berlebihnya tadi akan melahirkan motion atau gerakan-gerakan, dan gerakan-gerakan itu akan melahirkan yaitu menunggu. Setelah menunggu, pasti berikutnya ada dampak inventory. Setelah ada dampak inventory, pastinya akan ada proses yang tidak berjalan. Setelah ada proses tidak berjalan atau sedang berjalan, banyak non-utilized talent atau banyak orang yang tidak bisa berkontribusi karena banyak inventory. Itulah mungkin sedikit dari gambaran 8 list tadi secara pemahamannya agar lebih mudah dalam pengimplementasiannya. Oke, berikutnya tools method lean implementation in manufacturing. Kenapa harus lean? Di sini lean toolsnya itu lumayan lengkap. Ada 5S, TPM, setup production, problem solving, error proofing atau POKAYOKE, Kanban, ada value stream, ada Kaizen, visual management, plan layout, dan CIT. Di lean concept, di situ kita fokus pada eliminate dari 8 Ws tadi. Terus di lean culture kita bisa membangun leadership, communication, empowerment, dan teamwork. Di dalam lean planning kita bisa membangun yaitu tentang vision, strategi, communication, empowerment, organizational goals, bisa meningkatkan profit, cash flow, dan revenue. Inilah yang melatar belakangi dan mendasari kenapa harus lean yang digunakan. Berikutnya, di dalam rumah dari strategi lean itu adalah memang dibutuhkan proactive leadership. Karena apa? Karena di sini perlu adanya culture change. Yang pertama adalah tentang job relation. Utilize unproductive potential people. Kita bisa meningkatkan produktivitas dari people gitu ya. Itu dengan 5S, plan layout, value stream, standardize. Di sini job instruction, standarisasi sustain bisa menggunakan standardized work, visual control. Di job method maximis people, mesin material, kita bisa menggunakan CIT, CDOK, TPM, batch reduction, dan Kanban. Yang paling agak rumit Jidoka. Jidoka itu adalah otomasi proses. Jadi bukan berarti harus diotomasikan, tapi memang aktivitasnya yang bisa berjalan dengan sendirinya. Langkah kunci dalam implementasi Lean itu adalah yang pertama, kita harus bisa meet customer experience and requirement. Kita kalau sudah bisa meet dengan need-nya customer, pastinya akan lebih mudah untuk menerjemahkan apa yang dimau konsumen untuk mencapai dari goals-nya perusahaan. Aktivitas bisa kita lakukan berikutnya adalah improve quality, eliminate waste, reduce time, reduce cost, akhirnya bisa
mencapai namanya strateginya perusahaan. Lean manufacturing dapat memberikan hasil yang baik, membentuk culture yang baik, dan menciptakan pertumbuhan berkelanjutan, serta membantu dalam mencapai goal-nya perusahaan. Berikut adalah activity yang bisa dilakukan dalam implementasi lean manufacturing di industri. Yang pertama adalah identify customer need. Apa sebenarnya yang akan dibutuhkan oleh customer kita? Langkahnya adalah mengumpulkan data tentang customer, terus bagaimana sudut pandang customer mengimplementasikan produk kita, mengorganisir ke dalam hierarki yang utama, yang kedua, dan yang paling penting, merefleksikan kepada hasil dan proses. Hal ini bisa menggunakan quality function deployment yang ini memang menjadi referensi di dalam melihat, membaca, mengidentifikasi voice of customer. Karena ini matriknya lumayan baik untuk bisa diterjemahkan ke host pertama, host kedua, dan host ketiga dan keempat tentang beberapa tahapannya. Di sini ada customer requirement, technical requirement, komponen requirement, dan proses requirement. Jadi ini adalah paket runutan yang memang harus dilakukan satu persatu dari host pertama sampai host keempat. Ya, oke, berikutnya identify flow. Di sini bisa menggunakan namanya value stream mapping. Aktivitas yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan, prepare leadership, map current state, design future state, create transformation plan, dan social standardisasi. Di sini yang bisa kita lakukan tahapan seperti ini kita terjemahkan kepada define the VSM scope, jadi kajian apa namanya dalam penggalian ini scope dari value stream mappingnya akan seberapa besar, karena ini akan menjadi fokus yang mana yang akan kita perbaiki. Terus berikutnya melihat kondisi yang berjalan saat ini, terus melihat yang akan diharapkan, terus membuat value stream yang baru yang diharapkan, dan implementasi. Dalam melakukan ini pasti akan melahirkan namanya kondisi current state dan future state. Gitu ya, ada quality, direct labor, lead time, value added ratio, process cycle time, dan operating time. Tools yang bisa kita lakukan, aktivitas ini yang paling sederhana adalah cause and effect diagram. Bisa juga menggunakan saving tool. Jangan lupa hasil dari ini kita buat dashboard monitoring, karena memang di sini nantinya akan membantu kita untuk bisa memonitor langkah-langkah berikutnya apa yang bisa kita lakukan. Oke, identify berikutnya, selain value stream mapping, kita bisa menggunakan production planning. Ada 5 step, forecast demand, determine potential option for production, choose of option that use resource most effectively, self-assessment, adjust. Di sini yang menjadi gambaran, step pertama adalah menentukan demand planningnya di sini. Berikut yang ini pastinya bergerak dari customer tadi, jadi metodenya namanya pull. Ya. Berikutnya mengidentifikasi potensial for production. Di sini potensi yang menggunakan supply chain planning bisa jadi. Terus mengidentifikasi resource-nya itu menggunakan raw material atau bill material di sini. Berikutnya self assess your performance, mematkan antara demand sama production planning. Akhirnya kita bisa production schedule, akhirnya kita bisa melakukan production planning, melakukan distribusi planning, dan melakukan transportasi planning, gitu ya. Oke, berikutnya adalah eliminate waste dan pull system. Eliminate waste di sini 8 waste tadi yang sudah kita sampaikan di depan, ada waiting, defect, non-utilize, talent, inventory, transportation, motion, extra processing, dan overproduction. Di sini kita lihat lagi tentang value added. Yang kita buang adalah non value added, atau bukan kita buang, tapi bisa kita perbaiki untuk menjadi value added. Menurut literatur di sini lebih banyak non value added dibanding value added. Value added itu rata-rata hanya 10%. Ya. Itu yang perlu kita garis bawahi. Akhirnya kalau kita bisa memilah-memilah ini, maka kita bisa membuat sebuah proses yang ideal, efektif, efisien, dan produktivitasnya bisa meningkat. Salah satu gambaran seperti ini. Berikutnya pull system. Pull system adalah di sini berlandaskan kepada maunya customer. Jadi order itu didasarkan dari demand. Kalau sebelumnya push system atau di factory membuat, disimpan, baru dijual konsumen. Kalau ke sekarang karakternya karena kompleksnya masalah, terus berikutnya bermacam-macamnya karakter perilaku konsumen, akhirnya di sini yang didasarkan adalah customer need.
Jadi dibuat karena permintaan konsumen yang biasanya menggunakan namanya talk time formula. Talk time formula di sini didasarkan dari kapasitas dan waktu yang diharapkan akhirnya kita bisa membuat satu unit produk itu berapa. Akhirnya match dengan kebutuhan customer tadi. Oke, berikutnya aktivitas eliminate waste dan pull system itu bisa kita lakukan terjemahannya atau aktiviti lapangannya adalah menggunakan Gemba. Gemba di sini adalah kita keliling ke lapangan, melihat kondisi-kondisi yang di mana proses-proses yang atau bisnis yang mengalami masalah. Berikutnya kita observasi dengan root cause-nya apa, mengidentifikasi root cause-nya, melakukan perbaikan, memberikan solusi dan monitoring. Nah, sebelah ini adalah bisa dilihat kondisi before after-nya saat aktivitas sebelum Gemba dan setelah Gemba. Nah, berikutnya aktivitas full system atau kaitan sama eliminate waste, kita bisa menggunakan mudah, murah, dan muri. Ya, mudah itu adalah kegiatan proses yang tidak memiliki nilai tambah atau pemborosan. Murah itu hal yang tidak teratur atau tidak seimbang. Muri itu adalah beban yang berlebih. Inilah yang kita coba minimalkan. Dan biasanya hal itu terjadi pada indirect material, consumable cost, labor cost, direct material, reject cost, dan energi. Ini bisa kita cek kembali dengan prinsip mudah, murah, dan muri. Ya, nanti pasti akan ketemu setelah menggunakan prinsip Gemba tadi akan ketemu yang not value added value. Nah, berikutnya visual management ini sebagai kontrol yang mana apa yang kita akan lakukan akan selalu termonitor dengan visual management display. Berikutnya bisa membuat sistem dashboard, akhirnya kita semua tim bisa memonitor langkah-langkah berikutnya apa yang akan bisa kita perbaiki. Berikutnya adalah continuous improvement. Nah, ini aktivitas terakhir dari lean manufacturing. Karena lean manufacturing adalah proses yang berkelanjutan, continuous improvement, sehingga PDCA cycle tepat untuk digunakan. Karena ini harus dilakukan keberlangsungan, karena strive of perfection atau kesempurnaan itu tidak didapatkan, adanya diupayakan, gitu ya. Dengan modal karakter metode dari PDCA, Plan, Do, Check, Action, itu harus kita gulirkan, mungkin yang awalnya kita di sini, terus kita naikkan, kita perbaiki dan cost improvement akhirnya bisa meningkatkan efektivitas efisiensi, kualitasnya juga naik dengan berjalannya waktu. Kita coba ganjal dengan standarisasi, bisa menggunakan ISO dan yang lainnya. Berikutnya akan kita naikkan lagi, kita ganjal. Ya, akhirnya organisasi itu akan terus naik, akhirnya terus berkesinambungan untuk bisa berkompetisi dan mempunyai daya saing dengan berkompetisi dengan perusahaan lain. Karena ini akan bergulir terus tidak dan diharapkan tidak mundur ke belakang. Kalau standarisasinya dihilangkan, maka akan turun ke bawah lagi. Makanya setiap ada perubahan kita standarisasi, setiap ada perubahan kita standarisasi, akhirnya kita bisa meningkat secara berkesinambungan. Berikut adalah contoh dari continuous improvement atau Kaizen, yang di sini ada kondisi saya kasih contoh di dalam sales and marketing office. Di sini awalnya seperti ini, akhirnya menjadi lebih rapi setelah implementasi lean manufacturing atau Kaizen. Paling tidak di sini bisa meningkatkan dari awareness-nya karyawan, bisa meningkatkan, bisa melihat gitu ya, pemborosan apa saja, akhirnya kita bisa membuat budaya yang baik, akhirnya PDCA akan selalu bisa dilakukan secara terus-menerus. Oke, terakhir dari saya, untuk pemaparan materi hari ini, saya akan terima kasih. Quote dari saya hari ini adalah jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik, namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik lagi. Terima kasih dari saya Muhammad Mawan Arifin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.